Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapat lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Kali ini saya akan berbagi cerita, kisah tentang seorang gubernur Sulawesi Utara yang sampai hari ini masih sangat dikenal oleh orang-orang di daerah ini tentu, terutama karena keberaniannya menggugat atau mengkritik pemerintah pusat dan keberpihakannya kepada petani di Sulawesi Utara. Dia adalah Willy Gayus Alexander Lasut, Gubernur Sulawesi Utara tahun 1978 sampai 1979. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Bumi Beringin, Manado, 20 Oktober 1979 pagi. Suasana kediaman Gubernur Sulawesi Utara tidak seperti biasa. Suasana terasa agak tegang. Ini gara-gara Willy Lasut, sang Gubernur Sulawesi Utara, sedang dihadapi suatu masalah. Tiba-tiba saja ia mendapat SK pemberhentian dari jabatannya sebagai gubernur, dan ia menolaknya. Ia pun menolak hadir dalam upacara serah terima. Sebaiknya tidak, karena saya toh tak akan menandatangani naskah serah terima itu, kata Lasut seperti diberitakan Tempo edisi 27 Oktober 1979. Upacara serah terima dan pelantikan pejabat Gubernur Sulut Brigjen Herman Hari Rustaman, pengganti Willy Lasut, akan digelar di ruangan sidang utama DPRD Sulut. Mendagri Amir Mahmud mencoba memujuk Lasut, tapi gagal, tulis Tempo. Hadir waktu itu Panglima Rudini. Ia menghampiri Willy Lasut, memeluknya, dan menurut cerita, demikian Tempo, Lasut menangis. Begitu juga Pangko Wilhan III, Legend Leo Lopulisa. Upacara serah terima jabatan akhirnya berlangsung meski Lasut tidak hadir. Amir Mahmud kepada hadirin mengatakan, Willy Lasut sedang sakit. Memang benar, Willy Lasut saya lihat sakit. Saya izinkan untuk tidak hadir dan naskah timbang terima saya lihat sendiri sudah ditandatangani, katanya. Dua hari sebelum upacara itu, suasana di kota Manado sedikit tegang. Beredar pamflet berisi tulisan Ganyang Korupsi Hidup Lasut. Tempo menulis, Willy Lasut sempat menolak membuat surat permohonan berhenti, seperti dilakukan Brigjen Munafri. Ingin melihat sendiri tanda tangan Presiden dalam surat keputusan yang asli, kata Lasut seperti dikutip Tempo. Pemberhentian Willy Lasut dari jabatan sebagai Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan Kepres nomor 176/M tahun 1979. Willy Lasut dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Utara 20 Juni 1978 dan diberhentikan 21 Oktober 1979, hanya 1 tahun 4 bulan 1 hari. Meski sudah diberhentikan, namun Willy Lasut masih diberi izin tinggal di Bumi Beringin. Ia juga diberi fasilitas menggunakan 2 mobil, telepon, dan keperluan lainnya. Tapi saya juga tahu diri dong, saya akan segera mencari rumah di Manado karena anak-anak sekolah di sini, kata Lasut. Orang-orang kemudian bertanya alasan pemberhentian Lasut. Pers pun mempertanyakan sebab musababnya. Berkali-kali Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud ditanya soal ini. Toh ia selalu membisu. Awalnya Menteri hanya mengatakan karena ABRI telah menarik kedua petingginya itu ke Jakarta. Toh semua orang tahu kalau itu jawaban akal-akalan semata. Tulis Cipta Lesmana dalam Soekarno sampai SBY, terbit tahun 2013. Karena terus disecar oleh pers nasional, akhirnya Menteri Dalam Negeri itu tidak bisa mengelak. Jadi kenapa kedua petinggi itu diberhentikan? Jawab Amir Mahmud sambil melemparkan senyum khas kepada wartawan. Demi kepentingan pribadi pembangunan daerah, demikian kata Lesmana. Sebab sebenarnya pemberhentian Lasut nanti terungkap di kemudian hari.
Gubernur Lasut dipecat karena keberaniannya mengusut dugaan penyimpangan dana cengki di daerahnya yang mungkin melibatkan orang kuat di Jakarta. Tulis Lesmana. Meski hanya singkat menjabat sebagai gubernur, tapi Willy Lasut dapat melakukan sesuatu yang luar biasa bagi para petani cengkeh di daerah ini. Dia berani melawan pemerintah pusat dalam penetapan harga cengkeh. Ia menetapkan harga beli Rp17.500 per kilogram, harga yang sangat tinggi di masa itu. Saya akan berjuang untuk kebenaran dan keadilan, kata Lasut seperti dikutip Asia Week dalam terbitannya tahun 1979.